Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semua teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Juli ya teman-teman. Jadi seperti biasa ini saya jam 8.59 sudah bersiap-siap dengan OLT dan DSI. Nah itu saya buka yang modified ya. Ada Akra, buka SRTG, Arto, BMRI ya. Nah ini buka, bit overnya masih belum menarik ya. Arto merah. BMRI juga kurang bagus. SRTG lumayan ya, tapi coba kita lihat nanti pas opening marketnya gimana ya. Kemarin GTBO ya, GTBO ini arah ya, kemarin ini sempat saya pantau juga, sempat tadi open low. Nah ini udah opening market, apakah dia akan open low? Bit overnya lumayan bagus tadi. Akra, nah itu udah MCAS, Akra buka ya. Nah ini Fins, DGNS, PTSN, Fins, bit overnya bagus tapi dia open sama dengan high. MCAS bit overnya lumayan bagus tapi nggak bergerak ya teman-teman. Tadi kita tertinggi di 8.600. Nah itu GTBO naik langsung ke 12% ya. Bit overnya lihat sebenarnya agak ngeri sih, bit overnya terlalu jomplang, nggak open low lagi ya, jadi saya coba satu lot aja, penasaran gitu, ngilangin penasaran. Karena kalau bitnya nggak open low tuh saya ini ya, menurut saya spekulasi sih. Itu ternyata langsung cuan ya. Langsung cuan 1,8 ya, langsung naik lagi ke 222, udah cuma 3%, ke 224. Ini saya tahan dulu karena satu lot nggak ada beban ya teman-teman. Nanti dulu saya nahan aja dulu. Wah, udah cuma 4,63, cuma 5,56%. Nah di situ saya jual ya teman-teman. Oh enggak, saya jualnya di 6, di 7%. Saya jual di 2330 ya, 230. Nah ternyata dia tertinggi di 238 dan ambrol ya teman-teman. Nah ini GTRA muncul di DSI, dia tertinggi di 366. Bit overnya lihat jomplang gini. Nah ini tergantung karakter saham ya. Seharusnya kalau dia jomplang kayak gini dikenaikan 2% harusnya curiga ya teman-teman. Karena harusnya kalau bitnya kayak begitu harusnya udah naik kayak GTBO tadi ya, ke 10%, ke 11, 15% gitu. Nah itu baru bagus. Tapi kalau bitnya jomplang 3 kali sampai 80.000 banding 2.000 tapi dia masih di 2%, nah itu sebenarnya agak curiga sih kalau saya. Kalau pribadi seperti itu, jadi saya nggak masuk dulu. Dan dia tadi GTR tertinggi di 364 ya, nggak bergerak. Film muncul, dia tertinggi di 3640 tapi dia dibawa turun dulu sampai break low-nya. Jadi kalau harus pakai 513 ya, bit overnya juga lumayan bagus nih, cuma dia dibawa turun dulu. Nah itu pentingnya 513 ya teman-teman. LSIP dia tertinggi di 1070, tapi ini saham buat swing ya, tapi bisa cuan ya kalau masuk di 1050 aja, bisa cuan tipis. INPS dia arah sampai 193, cuman dia current low-nya di bawah previous low-nya, jadi nggak akan muncul di DSI ya teman-teman. Tapi dia arah ternyata, dan bit overnya tadi lumayan bagus ya, tipis-tipis ya. Nah ini pack nih, pack previous current high-nya belum tembus ya. Kalau dia naik ke 264, nah itu baru muncul di DSI itu. Nah ini bit overnya lumayan bagus, 38.000 banding 26.000. Dan dia tadi tertinggi di 272 ya teman-teman, jadi bisa cuan. Nah ini saya nungguin pack, kalau dia ada respon di 364 nya rame, mungkin saya langsung masuk ya, karena di DSI nya juga masih belum ada yang bagus ya. Nah itu saya ngeliat SBMA di indeks pribadi saya tadi naik ke 3%, tapi lebih overnya lumayan bagus nih. Nah ini udah current low-nya lebih tinggi dari previous low, sama current high-nya udah naik ya, di open gap up. Nah pilihan saya dua nih, pack atau SBMA, karena ini pack udah
Nah, itu muncul ya di DSI ya. Udah naik ke 264 tuh. Pack. Nah, ini tapi pack agak slow ya. Walaupun dia kemarin naik. Nah, ini saya nungguin SBMA juga ya sebenarnya. Nungguin SBMA. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini mulai rame. Nah, saya tinggal pilih dua nih antara SBMA sama pack. Ya dua-duanya bisa cuan ya teman-teman. Cuman karena pack agak lambat dan dia tadi naik ke 272-nya tuh di jam 10-an lebih ya. Jadi jam 10-an lebih deh kalau nggak salah. Nah, ini pack mulai direspon tapi agak lambat. Tar dulu. Nah, ini masih SBMA. Karena value-nya juga masih kecil ya, itu ya, masih 50 juta. 50 juta. Kalau 100 juta dia langsung muncul di DSI ini. Jadi saya nunggu dulu di sini. Karena di DSI-nya juga masih belum ada yang bagus-bagus lagi ya. Nah, ini yang non value SBMA udah muncul ya. Nah, ini udah 86 juta. Ah, ini dia nih. Ini dia nih, teman-teman. Bitnya juga bagus ya. Dan ini indeks pribadi saya nge-HK 333 lot. Tapi ternyata saya cuma dapat 248 lot ya, teman-teman. Jadi ya udahlah. Nah, itu udah naik ke 168, udah pindah ke bit juga 168-nya. Apakah 169-nya akan habis? Nah, di sini saya coba nge-hold ya, teman-teman ya. Nge-hold. Nah, 169-nya itu habis. Di sini saya ingin nge-hold sebentar. Karena pertimbangannya bit overnya saya lihat masih bagus dan 170-nya mulai ada yang respon tuh. Dan kalau 170-nya habis tuh 1600 slot biasanya akan terbang lagi ya, teman-teman. Cuman di sini saat-saat menegangkan ya, apakah akan dicekek gitu 169-nya. Nah, ini saya withdraw dulu tadi yang sisanya ya. Nah, ini saat-saat menegangkan ya, teman-teman. 169-nya tuh tipis ya, cuma dikasih 200 slot. Nah, tuh kan ini yang bikin saya ngeri tuh. 169 ada yang ngeguyur ya, ada yang exit tuh kayaknya tuh. Ada yang mungkin ada yang beli di 167 tadi terus udah exit di 169. Nggak kuat ya. Nggak kuat ya, teman-teman. Saya juga di sini sebenarnya ingin exit nih. Nah, 169-nya itu ada yang tebelin lagi. Soalnya nggak ditebelin sampai 1000 gitu. Nah, kan abis lagi kan ada yang ngebanting lagi tuh. Tapi saya coba tahan dulu. Saya lihat bit overnya juga masih oke lah. Maksudnya masih belum ada yang nyekek gitu ya. Kecuali kalau overnya tiba-tiba jadi 11.000. Nah, ini baru nih saya hati-hati gitu. Nah, ini 169-nya ada yang nah itu ditebelin tuh 500 slot. Di sini saya optimis dan 170-nya tinggal 280 lot juga dari 1600 ya. Berarti kan tadi ada yang nge-HK banyak ya. Entah itu ada yang nge-HK dicabut saya nggak tahu deh karena saya udah nggak merhatiin bitnya lagi ya. Lot papan lotnya. Nah, 170-nya habis. Kita lihat. Nah, terus 171-nya habis juga. Nah, ini biasanya kenceng ya, teman-teman. Cuman memang idealnya cuan bungkus ya. Saya bukan yang ngajarin nge-hold. Nah, 172-nya habis, 173. Nah, langsung naik ke 175 tuh ada yang nge-HK banyak. Kayaknya ada yang FOMO ya. Nah, itu saya jual di 174 habis ya. Cuan 4% ya, alhamdulillah. Dan dia ternyata tertinggi di 179 ya, teman-teman. Jadi ini SBMA sempat dibawa turun dulu ya. Nah, itu yang saya bilang kalau nge-HK udah telat, mendingan jangan nge-HK dulu gitu. Kalau tadi yang teman-teman beli di 174 aja, 173 aja itu kan bahaya ya karena di harga DSI munculnya 168 tadi. Nah, ini dibawa turun dulu kan dicekek tuh ya. Cuman bit overnya memang sih masih bagus. Tapi kalau psikologis teman-teman gak kuat, beli di 173 tadi dicekek kayak gini. Nah, tuh ya.
Nah 172-nya tuh ya, 171. Nah kayak gini kan kadang-kadang bikin psikologis hancur ya teman-teman. Makanya jangan terlalu FOMO, walaupun memang dia naik lagi. Abis ini dia naik lagi sih ke 179 tapi lama. Dia baru naik lagi tuh di jam kayaknya di jam 10 ya kalau nggak salah ya. Nah tuh diguyur lagi tuh 170-nya. Nah ini yang bikin ngeri nih. Nah kalau yang tadi nggak HK di 173 sebenarnya agak FOMO sih. Makanya kalau saya pribadi lebih baik kalau telat ya udah gitu, mendingan cari lagi yang baru ya. Saya cek pack. Nah ini pack 264-nya udah pindah ke bit nih, tadi kan masih di over ya, dan 26-nya udah mulai direspon tuh, aturan bisa cuan. Dia kan tertinggi di 272 ya. Jadi itu aja, tadi IHSG ditutup di minus 0,32 ya di jam 11.20. Itu IHSG open sama dengan high ya, udah roboh ya teman-teman. Opennya di 6757, high-nya di 6757 juga. Jadi dengan turnovernya 4,469 triliun, jadi ya lumayan sepi ya teman-teman dibandingkan kemarin. Jadi itu aja video saya. Semoga hari ini teman-teman bisa cuan juga. Dan semoga video saya bisa menjadi referensi buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.